Swastiastu. Selamat pagi Pak. Saya Putra Ditya Dharma dengan NIM akhir 103 akan menjelaskan isi dari PPT kami yang berjudul Rangkaian Kombinasional. Ini nama kelompok saya, ada Firman Fadilah, NIM akhir 037, Jordan Tamunan, NIM akhir 091, dan saya NIM akhir 103. Kita langsung masuk ke materi. Rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional adalah rangkaian yang keadaan outputnya hanya tergantung pada kombinasi-kombinasi pada inputnya saja dan nggak akan bergantung pada kondisi atau keadaan output sebelumnya. Rangkaian kombinasional itu ada 7 bagian. Ada adder, subtractor, comparator, multiplexer, demultiplexer, encoder, dan decoder. Kita masuk ke materi pertama. Ada adder. Adder merupakan rangkaian kombinasi yang berfungsi untuk melakukan penjumlahan biner. Nah, adder terbagi menjadi dua, ada half adder dan full adder. Half adder, seperti namanya, akan menjalankan separuh operasi penjumlahan saja. Half adder merupakan rangkaian penjumlahan yang tidak menyertakan bawaan sebelumnya. Lalu full adder. Full adder itu yang melakukan penjumlahan secara penuh. Full adder merupakan rangkaian penjumlahan yang menyertakan bawaan sebelumnya. Nah, ini contoh implementasi full adder dan half adder. Half adder itu kalkulator sederhana, dan full adder ada sistem pembayaran elektronik. Lalu selanjutnya ada subtraktor. Subtraktor adalah rangkaian kombinasi yang berfungsi melakukan pengurangan biner. Jika adder adalah penjumlahan, subtraktor ini pengurangannya. Subtraktor terbagi menjadi dua, yaitu half subtraktor dan full subtraktor. Sebenarnya sama aja seperti tadi. Half subtraktor itu menjalankan sebagian aja, yang pengurangan biner itu hanya dapat digunakan untuk operasi pengurangan data sampai 1 bit saja. Rangkaian ini biasanya memiliki 2 input dan 2 output. Lanjut ada full subtraktor. Full subtraktor menjalankan full operasinya. Biasa full subtraktor ini bisa menjalankan operasi lebih dari 1 input. Nah, selanjutnya perkenalkan, saya Jordan Pustamunan, berasal dari NIM 091. Saya akan melanjutkan dari rangkaian kombinasional tentang komparator. Nah, jadi komparator ini merupakan rangkaian pembanding yang dapat membandingkan dua bilangan, yaitu bilangan A dan B. Nah, komparator ini dia menentukan besar relatifnya. Dan komparator ini terdapat dua jenis, yaitu identify komparator dan juga magnitude komparator. Kita pertama akan bahas tentang identify komparator. Nah, identify komparator ini merupakan komparator yang fungsinya mendeteksi apakah dua buah data biner seperti n bit besarnya sama atau tidak. Misalnya biner 3 bit dan 4 bit besarnya sama atau tidak. Nah, selanjutnya implementasinya dengan XNOR pada setiap bit. Sebut saja bit ke P untuk masing-masing data biner n bit tersebut. Nah, hal ini dimungkinkan karena gerbang XNOR akan berlogik 1 jika kedua inputnya sama. Oke, selanjutnya adalah magnitude komparator. Magnitude komparator merupakan komparator yang fungsinya tidak hanya mendeteksi apakah dua buah data biner n bit besarnya sama maupun tidak sama. Nah, jika tidak sama, komparator ini dapat pula mendeteksi data manakah yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil. Misalnya untuk bilangan A dan B, maka hasil perbandingan yang diperagakan di sini adalah 3 buah keluaran yang menunjukkan apakah A lebih besar dari B, atau A sama dengan B, atau A lebih kecil daripada B. Di sini adalah contohnya. Misalnya ada keluaran A dan B. Bilangan A dan B, misalnya A-nya 10 dan B-nya 3, maka A-nya itu akan lebih besar dari B. Dia akan true di sebelah sini. Sedangkan misalnya A-nya 1 dan B-nya 10, maka di sini akan menjadi true, yaitu A lebih kecil daripada B. Sedangkan misalnya A adalah 3 dan B-nya adalah 3, maka di sini akan menjadi true A sama dengan B. Nah, perancang rangkaian kombinasi sebagai komparator untuk membandingkan A dan B yang terdiri dari 1 bit. Berikut tabel kebenarannya. Kemudian nah, selanjutnya adalah di magnitude komparator juga terdapat persamaan boolean, yang dimana F A lebih besar dari B itu dilambangkan menjadi A B aksen. Kemudian
FA kurang dari B dilambangkan menjadi A aksen B, dan asonan B itu dilambangkan menjadi AB aksen ditambah AB, atau bisa disingkat lagi menjadi A plus B di dalam kurung aksen. Nah, gambar rangkaian magnitudo komparator 1 bit biner ini sebagai berikut tabel kebenarannya dengan input A 0, B 0, maka outputnya adalah 001, input 01 menjadi 010, input 10 menjadi 100, dan input 11 menjadi 001. Nah, selanjutnya adalah multiplexer. Multiplexer sering disebut juga sebagai MUX, yang dimana dia merupakan rangkaian yang berfungsi memilih data yang ada pada masukannya untuk disalurkan ke keluarannya dengan bantuan sinyal pemilih atau sinyal kontrol. Nah, MUX ini sering juga disebut sebagai rangkaian data selektor yang merupakan rangkaian yang berfungsi memilih data digital yang ada input dan disalurkan menjadi output dengan bantuan sinyal kontrol. Contohnya pada kebenaran berikut terdapat selektornya yaitu 0 dan 1 yang menghasilkan outputnya yaitu A dan B, sehingga persamaan dari outputnya yaitu Y sama dengan SA ditambah SB. Kemudian di sini terdapat contoh dari rangkaian sederhana dari MUX 2 ke 1, yaitu dengan I0 sama dengan 0 dan I1 sama dengan 1 ditambah dengan selektor akan menghasilkan output Y. Kemudian di sini merupakan rangkaian gerbang logika dari MUX 2 ke 1, yang dimana dia menggunakan operasi AND dan juga menggunakan operasi NOT dan juga menggunakan operasi OR di akhir yang akan menghasilkan output Y. Selanjutnya adalah aku bingung. Nah, selanjutnya di sini aja. Nah, selanjutnya adalah rangkaian dari multiplexer 4 to 1, yang dimana multiplexer ini pada dasarnya adalah rangkaian yang berbentuk AND dan juga OR atau SOP, yang dimana berdasarkan tabel kebenarannya maka dapat diperoleh kelompok atau suku persamaan SOP, yaitu Y sama dengan 0 plus 0,1 plus 1,2 plus 1,03. Berdasarkan persamaan itu maka kita dapat merealisasikan multiplexer 4 biner 4 to 1, yang dimana di sini kita bisa lihat gambarnya I0, I1, I2 dan I3, yang dimana akan mengarah kepada operasi AND, dimana selektornya di sini ada 1 dan 0 yang akan digunakan operasi NOT juga ke atas, yang akan di-AND-kan, dan hasil dari peng-AND-an ini akan di-OR-kan yang menghasilkan output Y. Nah, selanjutnya adalah demultiplexer. Demultiplexer ini sering disebut juga sebagai rangkaian data distributor, yang merupakan rangkaian yang berfungsi mendistribusikan data digital yang ada pada inputnya ke salah satu dari beberapa output yang tersedia. Jadi demultiplexer ini merupakan kebalikan dari multiplexer. Jika multiplexer ini memberikan input 2 input N input, maka dia akan menghasilkan 2 pangkat N output. Sedangkan demultiplexer jika kita jika kita di multiplexer kita menginputkan 2 pangkat N input, maka kita akan mendapatkan N output. Contohnya misal kita menginputkan 2N sama dengan 2, di mana 2 pangkat 2 sama dengan 4, kita menginputkan 4 biner, maka kita akan menghasilkan 2 output. Sedangkan di multiplexer adalah kebalikannya. Jika kita menginputkan 1 N, maka menghasilkan 2 pangkat N output. Di sini contohnya seperti kita menginputkan satu buah biner, maka akan menghasilkan 2 output. Kita menginputkan 1 biner, maka kita menghasilkan 4 output. Di sini Nah, selanjutnya kita dapat melihat contoh dari demultiplexer ini ada demux 2 ke 1, yaitu kita memasukkan 2 input sehingga menghasilkan 1 output. Kemudian di demux 4 ke 1 ada ini gerbang logikanya, kita menginput 4 input akan menghasilkan 1 output. Nah, ini berikut merupakan tabel kebenarannya, di mana DAB 000 akan menghasilkan 00000, 001 akan tetap 000, 010 tetap 000, 011 tetap 000, 100 baru akan menjadi 1000, 101 baru akan menjadi 0100,
110 menjadi 0010 dan 111 akan menjadi 001. Nah, oke udah. Ya, sebelum itu perkenalkan saya Firman Fadilah dengan NIM akhir 037. Jadi di sini saya akan untuk melanjutkan materi yang sebelumnya teman saya sampaikan. Sini saya akan membawakan materi tentang encoder, decoder, dan sekalian penutup dari materi di sini. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama terdahulu yaitu encoder. Nah, apa sih itu encoder? Encoder adalah pembuat kode yang mengubah data input menjadi format numerik, di mana ya seperti biner. Nah, untuk diproses oleh rangkaian digital, ini biasanya sering diimplementasikan sebagai rangkaian kombinasi dengan banyak masukan dan beberapa keluaran. Nah, untuk biasanya ya meminimalkan jumlah saluran data dengan menyederhanakan menjadi bentuk biner, atau bisa juga rangkaian logika yang berfungsi merubah suatu kode menjadi data aslinya. Ya, contoh-contoh encoder dapat dilihat di sini yaitu ada 3. Yang pertama, encoder 4x2. Nah, apa sih itu encoder 4x2? Encoder 4x2 tuh yaitu encoder yang memiliki 4 input dan 2 output. Lanjut ke encoder 8x3 atau yang biasa disebut encoder oktal ke biner. Nah, encoder 8x3 di sini sama juga ya seperti encoder 4x2 sebelumnya, tetapi di sini memiliki 8 input dan 4 output. Yang 8 inputnya terdiri dari Y7 hingga Y0 dan yang 3 output di sini terdiri dari A2 hingga A0. Lanjut ke desimal ke BCD encoder. Desimal ke BCD encoder terdiri dari 10 jalur input dan 4 jalur output. Nah, cukup sampai di situ materi encoder saya. Lanjut ke decoder. Ya, lanjut di materi yang kedua yang akan saya bawakan yaitu decoder. Decoder sendiri pada dasarnya itu biasanya adalah sebuah alat atau rangkaian yang berfungsi untuk menerjemahkan kode menjadi data aslinya. Nah, biasanya juga dikenal sebagai rangkaian kombinasional. Decoder memiliki kemampuan untuk mengubah input data n bit menjadi output data to n bit. Bisa dibilang kebalikan dari encoder sebelumnya. Nah, terdapat beberapa jenis decoder di sini sama juga sebelumnya yaitu 3. Decoder 2x4. Apa sih itu decoder 2x4? Bisa dibilang sama juga kayak sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tuh output ke input, tapi kalau yang sekarang input ke output. Contohnya 2x4. Nah, 2-nya itu input dan 4-nya itu output. Nah, sama juga seperti yang di bawah-bawahnya. Dan berikut adalah contoh-contohnya juga ada di bawah sini. Oke. Sekian dari presentasi kelompok 1 yang telah saya sajikan. Jika ada salah kata ataupun apapun itu selebihnya mohon dimaafkan. Saya Firman Fadilah dengan NIM 037 mewakili teman-teman saya sebelumnya. Izin untuk mengakhiri presentasi di sini. Terima kasih.